Pernahkah Anda merasa pusing, mual, atau jantung berdebar setelah minum air putih? Padahal air putih dikenal menyehatkan, tapi kenapa justru membuat tidak nyaman? Ini adalah masalah yang sering dialami lansia tanpa mereka sadari. Bukan karena airnya yang salah, tapi karena caranya yang kurang tepat. Apalagi di usia 60 tahun ke atas, tubuh mengalami banyak perubahan. Organ tubuh tidak sekuat dulu, termasuk ginjal dan jantung. Sinyal haus tidak lagi sejelas waktu muda. Sehingga banyak orang tua yang minum air hanya saat sangat haus, atau malah menghindari minum karena takut bolak-balik ke kamar mandi. Padahal dehidrasi bisa diam-diam merusak kesehatan secara perlahan. Tubuh bisa kehilangan keseimbangan cairan tanpa disadari. Akibatnya, lansia mudah lelah, sulit berpikir jernih, hingga pingsan. Dalam video ini kita akan membahas secara detail kapan waktu terbaik untuk minum air, bagaimana cara minum yang aman untuk lansia, dan apa saja tanda-tanda jika cara minum kita ternyata salah. Semua akan dijelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai, karena satu informasi hari ini bisa memperpanjang umur Anda. Mari kita mulai dari waktu minum yang paling penting. Pagi hari. Setelah bangun tidur, tubuh kita sebenarnya dalam keadaan kekurangan cairan. Sepanjang malam, tubuh kehilangan air lewat napas dan keringat. Tapi jangan langsung minum 1 gelas besar setelah membuka mata. Banyak lansia langsung merasa mual jika melakukannya. Karena saat bangun, tekanan darah belum stabil. Jantung masih menyesuaikan ritmenya. Maka yang terbaik adalah duduk dulu di tepi tempat tidur. Tarik napas pelan, lalu berdiri perlahan. Setelah sekitar 15-20 menit, barulah ambil segelas kecil air hangat. Minumlah dengan tegukan kecil. Rasakan setiap tegukan masuk ke dalam tubuh Anda. Jangan terburu-buru. Cara ini membuat tubuh tidak kaget. Pencernaan lebih siap menyerap cairan, dan jantung tidak bekerja terlalu keras secara tiba-tiba. Lakukan ini setiap pagi secara rutin. Hanya 100-150 ml sudah cukup untuk mengawali hari. Jangan lebih dulu. Anda bisa menambahnya sedikit demi sedikit setelah itu. Misalnya 30 menit kemudian. Waktu kedua yang penting untuk minum air adalah 30 menit sebelum makan. Ini adalah waktu emas untuk mendukung kerja sistem pencernaan. Saat Anda minum sedikit air sebelum makan, tubuh mulai memproduksi enzim pencernaan. Tapi hati-hati, jangan berlebihan. Terlalu banyak minum justru mengencerkan asam lambung. Ini membuat makanan sulit dicerna dengan baik. Bagi lansia yang memiliki masalah lambung, seperti GERD atau MAAG, hal ini sangat penting. Cukup setengah gelas saja atau sekitar 100 ml. Air hangat tetap menjadi pilihan terbaik. Minum dengan posisi duduk tegak agar cairan masuk dengan nyaman. Waktu ketiga adalah 1 jam setelah makan. Kenapa bukan langsung setelah makan? Karena saat makan, sistem pencernaan sedang aktif. Jika langsung minum banyak, proses itu bisa terganggu. Maka tunggulah sekitar 60 menit. Ini membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih optimal. Minum air setelah makan juga membantu menggerakkan usus. Ini penting untuk menghindari sembelit yang sering terjadi pada lansia. Lagi-lagi, jangan minum sekaligus banyak. Gunakan gelas kecil dan nikmati tegukannya. Waktu keempat adalah 1 jam sebelum tidur. Ini sering jadi dilema bagi banyak lansia karena mereka takut terbangun malam-malam untuk buang air kecil. Tapi tubuh tetap butuh cairan saat tidur. Cairan ini membantu menjaga sirkulasi darah dan mencegah kekentalan darah. Solusinya, jangan minum tepat sebelum tidur, tapi 1 jam sebelumnya, minumlah sekitar setengah gelas. Ini memberikan waktu tubuh untuk menyaring air dan menyeimbangkan cairan. Anda tetap terhidrasi tanpa harus terlalu sering ke kamar mandi malam hari. Coba lakukan ini selama 1 minggu dan rasakan efeknya.
Selain waktu, cara minum juga sangat penting. Banyak lansia yang minum air seperti menenggak obat. Padahal ini sangat berbahaya. Tegukan besar bisa memicu pusing, mual, bahkan detak jantung cepat. Terutama jika dilakukan saat tubuh sedang lemah atau lambung kosong. Maka biasakan minum seperti menikmati teh panas. Teguk kecil-kecil, perlahan, dan dengan rasa syukur. Rasakan air mengalir melewati tenggorokan. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk menyerap cairan sedikit demi sedikit. Lambung pun lebih tenang menerimanya. Hindari air yang terlalu dingin. Air es bisa membuat otot perut menegang, bisa memicu nyeri ulu hati atau asam lambung naik. Gunakan air suhu ruang atau hangat. Ini membuat tubuh lebih nyaman dan sistem pencernaan bekerja lebih baik. Gunakan gelas kecil untuk membatasi jumlah air yang masuk. Kadang kita merasa harus minum banyak sekaligus. Padahal tubuh lansia tidak bisa menyerap air secepat itu. Akibatnya justru dibuang lewat urin tanpa manfaat maksimal. Lebih baik minum sedikit tapi sering. Jangan tunggu haus. Rasa haus pada lansia tidak selalu muncul meskipun tubuh sudah kekurangan cairan. Maka buat jadwal tetap minum air. Misalnya setiap 2 jam, Anda minum setengah gelas. Gunakan pengingat alarm jika perlu. Atau tempel catatan kecil di tempat yang sering Anda lihat, seperti di kulkas, dekat TV, atau meja makan. Bahkan bisa juga dengan botol khusus bertanda waktu. Ini membantu Anda tetap konsisten minum air setiap hari. Sekarang mari kita bahas tanda-tanda jika cara minum Anda ternyata salah. Yang paling umum adalah perut terasa penuh atau begah setelah minum, atau merasa mual dan ingin muntah. Bahkan jantung berdebar lebih cepat. Ini biasanya karena Anda minum terlalu cepat atau terlalu banyak, atau saat tubuh belum siap menerima cairan. Tanda lain yang harus diwaspadai adalah sering buang air kecil, tapi tetap merasa haus. Ini bisa menandakan tubuh tidak menyerap cairan dengan baik. Mungkin karena masalah ginjal, atau karena waktu minumnya tidak tepat. Sebaliknya, jika Anda merasa lebih segar, kulit tidak kering, dan urin berwarna jernih, itu tandanya cara minum Anda sudah benar. Anda pun akan merasa lebih bertenaga dan jarang sakit kepala. Lalu, bagaimana jika Anda punya penyakit penyerta seperti diabetes atau hipertensi? Maka Anda harus lebih berhati-hati, karena kelebihan cairan juga bisa berbahaya. Misalnya menyebabkan pembengkakan kaki atau sesak napas. Konsultasikan dengan dokter berapa banyak air yang tepat untuk Anda. Jangan terpaku pada aturan 8 gelas sehari, karena kebutuhan cairan tiap orang berbeda. Untuk membuat minum air lebih menarik, Anda bisa menambahkan rasa alami, seperti irisan lemon, daun mint, atau potongan timun. Tapi ingat, jangan tambahkan gula. Cukup rasa segar dari bahan alami saja. Anda juga bisa mencoba infused water dengan jahe atau sereh. Ini membantu sirkulasi darah dan memberi rasa hangat di perut. Cocok untuk diminum pagi hari atau saat cuaca dingin. Minum air juga sangat penting untuk kesehatan otak. Kurang minum bisa membuat lansia mudah lupa, bingung, bahkan linglung. Otak 80% terdiri dari air, jadi jangan biarkan kekeringan. Air juga membantu pelumasan sendi. Jika Anda sering merasa nyeri sendi, bisa jadi tubuh kurang cairan. Bahkan sembelit pun bisa dicegah hanya dengan cukup minum. Jangan remehkan kekuatan satu tegukan air putih. Itu bisa menentukan bagaimana Anda merasa sepanjang hari. Dan dalam jangka panjang, memengaruhi kualitas hidup Anda. Jadikan minum air sebagai bagian dari rutinitas sehat harian. Seperti Anda makan dan tidur tepat waktu. Karena kebiasaan kecil inilah yang membuat tubuh tetap kuat. Jangan tunggu sampai dehidrasi membuat Anda lemas atau pingsan. Cegah sebelum terlambat. Mulailah dari sekarang. Sediakan gelas kecil di kamar tidur. Minum pelan-pelan setelah bangun tidur. Lanjutkan dengan minum sebelum dan sesudah makan. Dan pastikan Anda cukup terhidrasi sebelum tidur. Simpan botol air di tempat yang mudah dijangkau. Mintalah bantuan keluarga jika perlu.
Beritahu cucu atau anak Anda untuk mengingatkan waktu minum. Karena di usia 60 tahun ke atas, kita butuh lebih banyak perhatian terhadap hal kecil, termasuk dalam hal minum air putih. Jangan takut minum air, asal tahu caranya. Jangan tunggu haus, karena itu sudah tanda terlambat. Tubuh Anda akan berterima kasih jika Anda minum dengan bijak. Kulit lebih segar, pencernaan lancar, dan pikiran lebih jernih. Ingat, bukan jumlah air yang terpenting, tapi waktu dan cara meminumnya. Semoga video ini membantu Anda memahami pentingnya minum air dengan benar. Jika bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga, sahabat, atau komunitas lansia Anda. Karena satu informasi kecil hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jangan lupa klik suka dan subscribe untuk video edukasi lansia lainnya. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa, minumlah air putih dengan cara yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk Anda semua. Usia emas harus dijalani dengan penuh kesadaran dan cinta, termasuk cinta kepada tubuh kita sendiri. Karena tubuh yang dirawat akan membawa kita lebih jauh. Lebih lama hidup, lebih baik kualitasnya. Mulailah dari 1 gelas hari ini dan rasakan perubahan dalam hidup Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat menjalani hari-hari dengan sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya, khusus untuk Anda yang ingin tetap kuat, panjang umur dan penuh vitalitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.